Salam jumpa kembali Sobat Irasional dan juga pecinta kegelapan. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang sifatnya ringan, bisa dikatakan sebagai pansos. Oke, menurut definisi masyarakat awam, jika menyebut kata paranormal adalah orang yang memiliki ilmu atau kesaktian yang mandraguna. Ibaratnya paranormal ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Baik, kita lihat definisi paranormal menurut Wikipedia. Menurut definisi dari Wikipedia, paranormal yakni pandangan mengenai seseorang yang menggunakan kekuatan indera keenam untuk melihat sesuatu yang jauh ke depan. Namun, ada orang-orang tertentu yang sanggup melakukan hal tersebut dan mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh kebanyakan orang. Oke, kita lihat menurut KBBI, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata paranormal ini tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, tapi mereka yang disebut sebagai paranormal adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam memahami, mengetahui, dan mempercayai hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Akhir kata paranormal adalah tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, karena orang yang disebut paranormal ini menggunakan perasaannya untuk melakukan sesuatu. Namun tidak cukup itu saja, melainkan harus melalui beberapa latihan. Mengapa latihan? Bisa dikatakan untuk mencapai kemampuan tertentu di level tertentu, semestinya seseorang yang disebut paranormal harus berlatih, dan biasanya mereka ada yang membimbing atau ada yang mengarahkan. Apakah seorang yang disebut indigo interdimensional, apakah bisa dikatakan sebagai seorang paranormal? Jawabannya tentu tidak. Lalu ada yang mengatakan mereka yang bisa melihat dan berkomunikasi itu adalah paranormal. Bisa dikatakan tidak, karena untuk menjadi level disebut sebagai paranormal membutuhkan skill tambahan, seperti bisa merasakan energi, menangkap energi, mendeteksi energi. Disinilah diperlukan latihan untuk mengasah kemampuan, karena setiap jenis makhluk halus atau mungkin energi-energi di alam ini memiliki perlakuan yang tidak sama. Misalnya saja, untuk merasakan energi yang disebut makhluk yang sering terkenal dengan nama kuntilanak, ini akan berbeda dengan tuyul atau mungkin genderuwo atau mungkin energi di mana di situ ada semacam batu bara atau minyak. Di situ juga memerlukan latihan, memerlukan bagaimana cara membedakan energi itu. Ini yang seringkali anak yang disebut indigo tidak tahu, karena biasanya pengetahuannya masih sebatas itu, masih minim dan memerlukan bimbingan. Oke, kembali ke kata paranormal.
Sebenarnya profesi paranormal ini seperti seorang dokter. Mereka memiliki kemampuan khusus atau spesialisasi. Seperti seorang dokter gigi, tentu saja ia ahli menangani masalah daerah mulut, yaitu gigi dan gusi. Ia tentu tidak memiliki keahlian menangani kasus kelahiran, karena memang bukan dokter ahli kandungan. Begitu juga paranormal, yang ahli mengenai dunia roh belum tentu mampu menangani pasien yang dikenai ilmu santet, apalagi jika ilmu yang dikirimkan levelnya tinggi. Kemungkinan bisa mendeteksi tapi tidak bisa menangani alias memberikan proteksi. Di sini diperlukan keahlian khusus. Ada pertanyaan lagi, apakah mungkin seorang paranormal memiliki 2-3 atau mungkin lebih kemampuan? Tentu saja bisa, namun pasti ada salah satu kemampuan yang menonjol. Misalnya kemampuan A saja, kemampuan B yang menonjol atau C, tapi kemungkinan hanya satu yang ia bisa kuasai. Misalnya E, untuk kemampuan B ya minimal. Misalnya kemampuan untuk menerawang, mungkin dia bisa menerawang, tapi untuk kemampuan memindahkan makhluk atau memindahkan energi atau memegang makhluk tak kasat mata, ini mungkin tidak begitu mampu. Nah, kemungkinan adalah kemampuannya mungkin A atau mungkin B. Mungkin bisa saja ia menguasai kemampuan menerawang, melihat masa lalu, melihat masa depan, tapi kemungkinan yang paling menonjol itu bisa hanya 1 atau mungkin 2. Untuk selebihnya ya mungkin ada yang lain, paranormal yang lain, karena tidak bisa orang itu memiliki kemampuan yang banyak. Ini konteksnya adalah manusia, jadi bukan makhluk yang sempurna yang seperti Tuhan atau apapun. Jelas ini hanya memiliki satu kemampuan atau keahlian, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemungkinan lebih itu perlu dipertanyakan lagi. Ada asumsi bahwa seorang paranormal adalah seorang yang memiliki kekuatan super, jadi ia tidak mudah sakit. Apakah hal itu benar? Paranormal adalah manusia biasa, ia juga bisa sakit. Kalau penyakitnya gaib, tentu ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kalau penyakitnya medis, tetap saja ia harus penyembuhan secara medis. Nah, baru-baru ini ada isu di sosial media, ada seorang paranormal yang sudah menggeluti di bidang keparanormalan ini dan sudah malang melintang di dunia perdukunan, dan ia terkenal sebagai public figure, yaitu Ki Cokobodo. Konon ia mengalami sakit. Saat saya membaca di sosial media, banyak yang komentar kalau si paranormal ini tidak memiliki ilmu lagi, artinya ilmunya hilang, akhirnya ia sakit. Sebenarnya ini adalah pendapat yang salah. Seorang paranormal bisa saja sakit, jatuh sakit ia bisa. Tentu saja ilmunya tidak akan hilang. Logikanya seorang yang sudah belajar ilmu matematika, apakah nanti pengetahuan mengenai matematika akan hilang? Tentu saja ia akan hilang ketika seseorang ini hilang ingatan. Tapi kalau ia sudah belajar dan sudah menekuni ilmu matematika lama, tentunya ilmunya masih ada. Oke, demikian konten yang bisa sampaikan hari ini. Jangan lupa subscribe,
like, share video ini. Sampai jumpa di video atau episode irasional berikutnya.